Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hamalia dari kelas RA1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha, Kampus Masa Depan Gemilang. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Hal ini membuat Indonesia kaya akan keberagaman budaya dan tradisi. Salah satu budaya Indonesia adalah suku Baduy. Apa sih suku Baduy itu? Ayo kita ketahui bersama tentang suku Baduy. Baduy atau Kanekes adalah salah satu desa di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Di dalamnya terdapat suku Baduy atau orang Kanekes yang merupakan sekelompok masyarakat yang memegang teguh kearifan lokal. Populasinya kurang lebih 26.000 jiwa dan terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Baduy luar dan Baduy dalam. Dilansir dari Detik.edu, asal-usul suku Baduy dikaitkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama mereka dan diyakini suku Baduy memiliki tugas pertapa yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dunia. Selain itu, suku Baduy juga dikaitkan dengan keberadaan kerajaan penjajahan pada abad ke-11 sampai 12 Masehi. Sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada masyarakat tersebut, berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang akhirnya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi, yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah atau nomaden. Suku Baduy dikenal sebagai penganut agama Sunda Wiwitan, yaitu suatu kepercayaan lokal yang mempercayai adanya Tuhan dan malaikat, serta para nabi. Kehidupan masyarakat Baduy sangat sederhana dan selalu menjaga kelestarian alam. Karena hal tersebut menjadi salah satu cara ibadah dan rukun Sunda Wiwitan. Rumah adat Sunda Nyanda merupakan rumah adat yang ditinggali oleh suku Baduy. Namun, Sulan Nyanda sendiri terinspirasi dari bentuk atap bangunan rumah adat tersebut. Nyanda diartikan sebagai posisi perempuan yang baru saja melewati proses persalinan, yaitu posisinya tidak tegak lurus dan bersandar. Suku Baduy terbagi menjadi dua bagian, ada suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Adapun perbedaannya adalah Baduy dalam dan Baduy luar masih satu suku dan satu nenek moyang. Tapi yang membedakan mereka adalah wilayah yang mereka tempati dan aturan adat yang mengikat mereka. Luas wilayah Baduy sekitar 50 hektar lebih. Ada 65 kampung, yang 62 kampung merupakan wilayah Baduy luar, sisanya 3 kampung wilayah Baduy dalam. Baduy dalam dikhususkan untuk bertapa dari segala bentuk modernisasi, sedangkan Baduy luar yang biasanya juga disebut Baduy Panamping difungsikan sebagai benteng untuk menyaring segala bentuk budaya luar yang masuk ke permukiman Baduy. Suku Baduy terkenal sebagai suku yang sangat menjaga warisan serta tanah nenek moyang mereka. Suku ini menolak modernisasi dan hidup beriringan dengan alam. Suku Baduy dalam memiliki tradisi untuk tidak mengenyam pendidikan modern yang mereka anggap melanggar adat. Selain dianggap melanggar adat, mereka yang menerima atau memberikan pendidikan ala kota dianggap akan terkena kualat. Bahkan tidak hanya orang itu saja, melainkan satu suku juga bisa terkena kualat. Adapun karakteristik suku Baduy dalam adalah suku yang taat mengikuti adat kepunaan. Mereka sangat fanatik terhadap kepercayaannya, tinggal di dalam hutan dan belum terpengaruh oleh budaya luar. Mereka juga menolak semua bentuk teknologi dan modernisasi. Masyarakat Baduy memiliki sistem pemerintahannya sendiri yang disebut Pikukuh Karuhan dengan 3 pemimpin adat atau yang lebih dikenal dengan istilah pun dengan kedudukan daerah atau tangtu yang berbeda, yaitu Cibeo, Cikartawan, dan Cikesik. Di Baduy dalam ada sebuah peraturan yang harus dipatuhi demi mempertahankan dan menghormati budaya nenek moyang. Warga Baduy dalam sama sekali tidak boleh menggunakan alat transportasi, mau berpergian kemanapun dan sejauh apapun harus berjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki. Warga Baduy dalam juga tidak boleh menggunakan barang-barang elektronik termasuk semua jenis perlengkapan dan peralatan rumah tangga modern. Mandi dan mencuci sama sekali tidak boleh menggunakan sabun, sampo, dan sejenisnya.
Warga Baduy Dalam tidak boleh merokok, tidak boleh sekolah, dan tidak boleh menggunakan pakaian modern. Pakaian sehari-hari yang mereka gunakan harus ditenun dan dijahit sendiri. Untuk warna, mereka hanya boleh menggunakan warna hitam dan warna putih. Warga Baduy Dalam juga tidak boleh memiliki kartu identitas yang tercatat secara tertulis seperti KTP, KK, akte, surat nikah, dan lain-lain. Di Baduy Dalam tidak ada listrik dan tidak ada toilet. Jadi, mandi, mencuci, dan buang air semua dilakukan di sungai. Dan saat memasuki bulan Kawalu, Baduy Dalam akan tutup dari kunjungan orang-orang di luar Baduy, termasuk dari wisatawan. Tidak boleh berkunjung ke Baduy selama bulan Kawalu. Kira-kira apa sih bulan Kawalu itu? Kawalu itu semacam ritual penyucian diri dan bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang dilakukan dengan cara berpuasa. Ritual ini berlaku selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu juga kampung Baduy akan ditutup. Tetapi jika ada pejabat dari pemerintahan yang ingin masuk, masih diperbolehkan. Hanya saja dibatasi maksimal 5 orang. Larangan berkunjung ke Baduy selama bulan Kawalu itu hanya berlaku untuk Baduy Dalam, dan jika ingin berkunjung ke Baduy luar masih boleh. Kira-kira apa saja sih yang tidak boleh kita lakukan saat berkunjung ke Baduy? Larangan saat berkunjung ke Baduy Dalam, yang pertama, dilarang menggunakan barang elektronik. Yang kedua, dilarang menggunakan kamera. Yang ketiga, dilarang menggunakan produk sabun, sampo, dan pasta gigi. Yang keempat, kita harus menjaga ketenangan selama berada di kawasan Baduy Dalam. Yang kelima, harus menjaga kebersihan. Dan yang keenam, berperilaku sopan dan menjaga ucapan. Sistem hukum perkawinan pada masyarakat Baduy yaitu perkawinan monogami, yang artinya seorang laki-laki Baduy tidak boleh beristri lebih dari 1 orang, dan perkawinan poligami merupakan suatu hal yang tabu. Tradisi pernikahan yang ada di suku Baduy, seorang anak harus menerima calon pasangan yang sudah ditentukan oleh orang tua mereka. Dalam tradisi masyarakat suku Baduy, anak tidak boleh menentukan sendiri calon pendamping hidupnya. Mereka percaya jika jodoh merupakan takdir dari leluhur mereka. Mata pencarian masyarakat Baduy, selain bertani, masyarakat Baduy juga pandai berdagang loh. Hasil kreasi dari masyarakat Baduy biasanya diperjualbelikan kepada wisatawan yang berkunjung. Di perkampungan Baduy Dalam memang tidak ada listrik, tidak ada internet, dan tidak ada kendaraan bermotor. Dan Baduy Dalam tidak menggunakan barang-barang yang berhubungan dengan teknologi. Tetapi, jika di Baduy luar, masyarakatnya memang sudah agak terbuka, dan beberapa rumah juga sudah menggunakan listrik dan memiliki toilet. Di Baduy luar juga sudah boleh menggunakan sabun, sampo, sikat gigi, HP, kamera, dan lain-lain. Namun untuk kendaraan bermotor tetap tidak ada. Masyarakat Baduy Dalam berusaha untuk hanya bergantung hidup pada alam, sehingga mereka memilih untuk hidup dengan tidak menggunakan listrik dan teknologi. Hidup dengan damai meskipun gelap gulita di malam hari, namun tidak menghalangi keharmonisan pada keluarga mereka. Untuk kalian yang tertarik dan ingin berkunjung ke Baduy, jangan lupa perhatikan hal-hal apa saja yang tidak boleh kalian lakukan selama di Baduy. Suku Baduy adalah salah satu suku di Indonesia yang mendiami wilayah Banten dan masih sangat menjaga kelestarian budayanya. Bagaimana? Menarik bukan? Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau belajar bersama tentang suku Baduy.
Sampai jumpa di video selanjutnya.